bisa dengan link 020112823254. Di sini saya akan mengimplementasikan tugas dari pengantar ilmu negara tentang mereview film Djoko Minoto. Cerita mengalir sederhana tentang Djoko yang terlahir dari kaum bangsawan Jawa. Djoko kecil melihat penderitaan pekerja-pekerja perkebunan kapas yang dianiaya oleh mandor-mandor Belanda dan merasa miris sekaligus geram. Djoko diceritakan merupakan putra dari keluarga bangsawan Jawa di Ponorogo yang memiliki latar belakang keislaman yang kuat. Sejak kecil ia sudah merasakan keprihatinan terhadap kondisi masyarakat pribumi pada masa itu, terutama kaum buruh dan rakyat pribumi lainnya yang tersiksa karena perlakuan kolonial Belanda. Sikap Belanda yang merendahkan dan semena-mena terhadap kaum pribumi membuat hati kecilnya merasa resah. Keresahan itu membuat ia terngiang-ngiang hingga dewasa. Hal tersebut membuat ia memutuskan untuk hijrah mengikuti kata hatinya dan meninggalkan segala bentuk kebangsawannya. Bahkan setelah menikah, Djoko Minoto yang akhirnya memutuskan untuk pindah ke Surabaya bersama istri dan anaknya tetap setia pada keresahan yang ia rasakan. Di Surabaya ia lebih melihat bagaimana realitas sosial rakyat kecil pada masa itu. Pada akhirnya Djoko Minoto sering menyuarakan aspirasi melawan kolonial Belanda dan melindungi rakyat pribumi yang terlindas melalui tulisannya di surat kabar. Tak hanya itu, Djoko Minoto juga menggelar orasi massa di jalanan untuk memperjuangkan hak kaum pribumi. Ini membuat Djoko Minoto menjadi orang yang disegani dan selalu diandalkan untuk berbagai permasalahan sosial oleh masyarakat maupun perkumpulan organisasi. Karena jiwa kepemimpinan Djoko Minoto yang telah diakui banyak orang yang membuat Haji Suman Hardi dan dari Serikat Dagang Islam SDI di Surakarta mengirim utusannya pada Djoko Minoto untuk memintanya memimpin organisasi yang sedang dibubarkan oleh Belanda. Dari situlah perjuangannya untuk melawan rezim kolonial Hindia Belanda dimulai. Pada 1912 ia mendirikan Serikat Islam SI yang sebelumnya merupakan Serikat Dagang Islam SDI. Seiring berjalannya waktu, Djoko Minoto berhasil membuat Serikat Islam menjadi organisasi resmi Bumi Putra pertama yang tersebar di Indonesia dengan 2 juta anggota. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk berusaha menyamakan hak dan martabat masyarakat Bumi Putra yang terjajah di kala itu. Dalam film ini juga terdapat kutipan kata-kata Djoko Minoto yang terkenal. Setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat, semurni-murni tauhid. Sekian yang bisa saya jabarkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.